Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan sosial ekonomi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dita Susuwardani, NIM 33124160003. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan sosial dan ekonomi. Permasalahan sosial adalah bentuk problema yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Masalah sosial bisa dalam bentuk masalah agama, budaya, etnis, hukum, dan lainnya. Masalah sosial ini keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Pada dasarnya, semua manusia menginginkan kehidupan yang baik, yaitu terpenuhnya kebutuhan hidup, baik kehidupan jasmani, kehidupan rohani, maupun kebutuhan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan atau mendorong segala bentuk masalah sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis. Biologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Selanjutnya ada faktor ekonomi dan faktor budaya. Faktor ekonomi ini merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dan faktor budaya menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial berkaitan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan. Faktor penyebab masalah ekonomi di Indonesia antara lain: 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah salah satu indikasi yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat lewat tingkat produksi barang dan jasa yang bisa dihasilkan selama satu periode tertentu. Dan permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, diantaranya pengangguran, kemiskinan, harga profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inflasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tak diimbangi dengan kemampuan produksi, serta kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang jasa secara keseluruhan. Hal tersebut akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat pada barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, serta ketidakstabilan perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia sering terkena masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing guna menunjang kegiatan ekonominya. Dan yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Masyarakat terkena penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya masyarakat tidak bisa hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Lalu ada pengangguran. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tak bekerja. Pengangguran adalah rantai masalah yang bisa menimbulkan beberapa permasalahan pada sebuah negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak bisa terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Selanjutnya ada defisit anggaran. APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Defisit merupakan saat ketika anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan. Itulah salah satu alasan mengapa hutang negara kita terus menumpuk. Penyebab utamanya ialah korupsi. Perilaku pemerintah yang sangat boros anggaran dan subsidi yang tak tepat sasaran. Selanjutnya ada korupsi. Korupsi menjadi masalah serius di negara kita. Hampir di semua bidang terjadi korupsi serta suap menyuap, baik itu kelas
teri, ataupun kelas kakap. Akibatnya, bermacam-macam pula dari program pemerintah yang menjadi kacau, penegakan hukum menjadi lemah, serta pemborosan anggaran. Lalu, masalah pangan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dengan membuat harga pangan terus melonjak, terutama sembako. Ditambah lagi dengan semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sebagai perumahan. Sangat ironis memang mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur, kesejahteraan petani yang kurang diperhatikan menjadi salah satu penyebabnya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sekarang ini, pemerintah mesti mengimportnya dari luar negeri. Yang terakhir, pembangunan yang selalu tersentralisasi. Indonesia memang sedang pesat-pesatnya pembangunannya. Namun, yang disayangkan adalah kenapa hanya kawasan tertentu saja yang dibangun, sementara daerah lain ditinggalkan begitu saja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan daerah perkotaan menjadi semakin padat. Kalau pemerintah melakukan pembangunan secara merata, maka setiap daerah akan berkembang lebih cepat dan itu juga dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Saya Gita Diputranti, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sosial yang ada di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta ini merupakan pusat kota di mana terdapat berbagai permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Seperti yang pertama, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini merupakan permasalahan sosial yang sering ditemui di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Dan tentunya DKI Jakarta menduduki tingkat pertama yang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang tertinggi dari wilayah Indonesia lainnya. Kesenjangan sosial ini merupakan perbedaan yang mencolok antara kaum si kaya dengan kaum si miskin atau kaum yang memiliki harta yang berlebih dengan kehidupan orang-orang yang memiliki hidup pas-pasan dengan materinya. Kesenjangan sosial ini dikarenakan adanya tingkat pendapatan yang berbeda secara signifikan yang dapat menimbulkan adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat dan meningkatkan angka kriminalitas yang ada. Kesenjangan sosial ini dapat kita lihat dari adanya permukiman kumuh dan permukiman elit. Contohnya itu kayak pemukiman elit Pondok Indah yang kita anggap sebagai kawasan yang wow banget dengan kondisi yang benar-benar mencerminkan itu kawasan elit, dan kawasan kumuh yang terdapat di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, tepatnya di RW 017, di mana kondisi itu sangat memprihatinkan. Ketika kita sandingkan, keduanya ini sangat benar-benar menggambarkan kesenjangan sosial yang ada di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki sumber penghasilan untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta per Februari 2020 ini mencapai 4,39% menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta. Pengangguran ini disebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, sehingga daya saing pekerja yang sangat ketat ini menimbulkan jumlah para pencari pekerja ini tidak seimbang dengan jumlah peluang pekerjaan yang tersedia di DKI Jakarta. Pengangguran ini banyak macamnya. Ada 5 jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang secara sadar dan secara terus terang dia menganggap bahwa dirinya itu tidak mempunyai pekerjaan dan ia sedang mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran musiman, di mana beberapa waktu dia itu mempunyai pekerjaan dan beberapa waktu lagi dia menjadi pengangguran. Yang ketiga ada pengangguran terselubung, di mana orang ini memiliki pekerjaan tetapi dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang keempat ada pengangguran struktural, di mana orang ini tidak memiliki pekerjaan karena dia tidak cukup memenuhi kriteria yang ada. Dan yang kelima itu ada pengangguran sukarela, di mana ia itu sadar bahwa ia tidak mempunyai pekerjaan dan ia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan itu sendiri. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi yang ada di perkotaan. Dalam kasus ini yang kita ambil contoh adalah di DKI Jakarta. Kemiskinan masih menjadi problematika yang mendarah daging di beberapa kota-kota besar di Indonesia, tidak hanya di daerah pedesaan atau kota-kota kecil saja, tapi kemiskinan di kota-kota besar di Indonesia juga masih menjadi problem yang susah untuk diatasi. Kemiskinan itu apa? Jadi kemiskinan itu adalah keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi
kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan secara materi dan juga mental ataupun tenaga. Jadi yang akan kita bahas adalah dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu ada 3 dimensinya. Yang pertama adalah kemiskinan multidimensi, yang kedua adalah aspek primer dan sekunder yang saling berkaitan, dan yang ketiga adalah manusia sebagai objek dari kemiskinan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemiskinan multidimensi. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam, jadi kemiskinan pun memiliki banyak aspek yang juga bermacam-macam. Nah, di aspek-aspek kemiskinan tersebut ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek primer, dan yang kedua adalah aspek sekunder. Aspek primer adalah miskin akan aset-aset, organisasi politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Lalu aspek sekunder adalah miskin jaringan sosial dan sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, dan perawatan kesehatan yang kurang baik, dan lain-lain. Jadi aspek sekunder itu adalah kemiskinan secara materi, sedangkan aspek primer adalah kemiskinan tentang aset-aset, organisasi politik, dan pengetahuan ataupun keterampilan. Lalu yang kedua adalah aspek primer dan sekunder itu memang saling berkaitan. Aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek yang lain. Jadi kalau misalnya pada aspek primer mengalami kemunduran, mungkin aspek sekundernya bisa mengalami kenaikan gitu ya. Jadi maksudnya aspek primer dan aspek sekundernya itu saling berhubungan. Lalu yang ketiga adalah manusia sebagai objek dari kemiskinan tersebut. Yang dimaksudkan adalah bahwa miskin adalah manusianya secara individual maupun kolektif. Jadi yang seperti kita sering dengar, kemiskinan di pedesaan atau rural poverty dan sebagainya. Namun ini bukan desa atau kotanya, ini bukan daerahnya yang mengalami kemiskinan, namun memang individunya yang mengalami kemiskinan. Lalu berikutnya kemiskinan di DKI Jakarta. Jadi pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta itu sudah menurun menjadi 3,42%. Angka ini lebih rendah dibanding September 2017 lalu yang mencapai 3,7%. Jadi dari 2017 dari 3,7% sudah menurun ke 3,42% di tahun 2019. Yang mana 3,7% itu sama dengan 10,5 juta jiwa yang ada di DKI Jakarta. Jadi untuk kemiskinan di DKI Jakarta sendiri sebenarnya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memerangi kemiskinan. Yang pertama adalah mengupdate data penduduk. Kenapa mengupdate data penduduk atau sensus itu begitu penting? Karena jadi kita tahu kebijakan-kebijakan mana, kebijakan-kebijakan advantage yang dapat diterima oleh masyarakat-masyarakat yang kurang mampu itu menjadi tepat sasaran. Misalnya dana-dana bantuan dan juga seperti program-program kartu prakerja dan lain-lain itu menjadi tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah integrasi penyaluran bansos. Ini juga sangat penting gitu ya untuk memerangi kemiskinan tersebut di DKI Jakarta. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan, ini maksudnya APBD ya, bukan APBN. Pengelolaan APBD secara cermat. Jadi pengelolaan APBD secara cermat ini juga dapat membantu untuk memerangi kemiskinan di lingkungan perkotaan. Cara mengatasi masalah sosial di perkotaan ada 2 cara. Yang pertama itu meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal. Upaya pencegahan ini merupakan cara untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di perkotaan. Mobilitas tenaga kerja bisa dilakukan dengan melatih ulang dan meningkatkan kemampuan kerjanya serta memindahkannya ke wilayah yang memiliki lapangan kerja yang luas. Pemindahan tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara transmigrasi. Sementara itu, untuk meningkatkan mobilitas modal bisa dilakukan dengan memindahkan industri ke wilayah yang memiliki jumlah pengangguran yang banyak. Dan cara kedua, dengan menanamkan nilai moralitas. Salah satu upaya pencegahan masalah sosial yaitu
masalah sosial berupa kejahatan, yaitu adalah penanaman nilai moralitas. Cara ini bisa dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Peran peranata keluarga bisa memberikan pengajaran etika dan moral di rumah serta mencontohkannya dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan tenaga pendidik di sekolah. Tak hanya mengajarkan, tetapi juga harus mengamalkannya dalam keseharian agar dapat dicontoh oleh para murid. Selain itu, cara untuk mengatasi masalah ekonomi di perkotaan. Ada dua kebijakan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Dan kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital. Kebijakan tersebut bisa dicapai dengan ada 4 cara, yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata. Dengan pengembangan sektor pariwisata di perkotaan tersebut bisa mengembangkan ekonomi wilayah tersebut. Caranya adalah dengan mengaplikasikan destinasi unggulan pariwisata di wilayah tersebut seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi, seni dan budaya. Dan kedua, dengan percepatan infrastruktur. Dengan mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pengembangan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di perkotaan juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui satu, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan di kota maupun di kabupaten. Kedua, optimalisasi pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur dan sarana kota. Ketiga, perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Cara ketiga yaitu dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial. Dengan mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Jadi intinya dengan adanya karakter daerah tersebut bisa dibuat potensi sebagai sektor potensial sebagai pertumbuhan ekonomi. Dan cara keempat adalah dengan mengembangkan sektor industri. Dengan mengembangkan sektor industri berdaya saing tinggi, selain mengembangkan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan advokasi seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Cara meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau disebut dengan IKM dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Dan keempat, optimalisasi pembangunan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami berkaitan tentang contoh kebijakan sosial ekonomi di perkotaan. Nah, kami sepakat bahwa kami mengambil contoh di DKI Jakarta. Nah, kami mengambil peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI Jakarta tahun 2017-2022. Nah, dalam rencana ini banyak sekali isu strategis yang sudah dianalisis, kemudian ada banyak sekali strategi untuk penanggulangannya. Nah, tak terkecuali dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Gita dan Azril terkait permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di DKI Jakarta, memang tidak jauh permasalahannya dari sana, karena bermula dari masalah ekonomi, yaitu kemiskinan, kemudian menimbulkan kesenjangan sehingga menimbulkan permasalahan di sektor sosial. Nah, pemerintah DKI Jakarta di sini menanggulanginya sesuai dengan akar permasalahannya. Jadi permasalahan utamanya adalah di sektor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah,
Untuk selanjutnya pemerintah DKI Jakarta membuat beberapa strategi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang pertama saya simpulkan terkait pemenuhan atau subsidi hak dasar dari masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Nah, apa saja sih yang disubsidi oleh pemerintah Kota DKI Jakarta? Nah, yang pertama ada di sektor pendidikan, teman-teman. Nah, di sektor pendidikan ini pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kartu Jakarta Pintar Plus. Nah, di sini gunanya untuk mensubsidi serta untuk memberikan beasiswa terhadap warga masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu. Nah, selain di situ, pemerintah kota juga memperhatikan sektor kesehatan dengan mengadakan kartu Jakarta Sehat KJS Plus. Nah, dengan kartu ini pemerintah DKI Jakarta ingin mensubsidi tentang pelayanan kesehatan, tentang akses kesehatan bagi masyarakat yang rentan serta masyarakat yang miskin. Nah, selain itu juga pemerintah kota DKI Jakarta juga memperhatikan akses pangan terhadap masyarakat. Nah, tidak hanya memperhatikan akses pangan terhadap masyarakat, pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan PMT atau pemberian makan tambahan untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Nah, selanjutnya tak hanya sampai di situ, DKI Jakarta terkenal dengan banyak kendaraan dan akses transportasi umum. Bahwa pemerintah Kota DKI Jakarta juga memperhatikan hal tersebut dengan mengeluarkan OKO Trip. Nah, dengan OKO Trip ini pemerintah Kota DKI Jakarta memberikan subsidi di bidang transportasi umum untuk masyarakat yang rentan serta masyarakat yang miskin. Nah, selanjutnya tidak hanya memperhatikan hal pokok untuk mengatasi isu sosial dan ekonomi, pemerintah Kota DKI Jakarta juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan produktivitas warga masyarakatnya, terutama masyarakat miskin dan rentan. Nah, seperti apa langkah konkretnya dari pemerintah Kota DKI Jakarta? Nah, kita tahu bersama bahwa program yang sangat diagung-agungkan waktu itu adalah OKOC atau One Kecamatan, ada satu pengusaha baru, One Entrepreneurship itu. Nah, dengan OKOC ini diharapkan di satu kelurahan itu akan muncul wirausahawan skala mikro atau kecil, sehingga ini harapannya dari satu kelurahan ke kelurahan lain, karena lingkup terkecil dari sebuah kota itu ada di kelurahan. Nah, selain itu OKOC tidak hanya sebagai inisiasi untuk menambah wirausaha atau minat wirausaha masyarakat, tapi juga memberikan akses kemudahan dalam pengelolaan, kemudian dalam perizinan, kemudian dalam database dari pemerintah DKI Jakarta sendiri untuk mudah mengelolanya. Kemudian, selanjutnya tidak hanya sampai di situ, pemerintah Kota DKI Jakarta juga memberikan pelatihan untuk warga DKI Jakarta untuk kepelatihan khusus. Nah, kepelatihan khusus ini ada dua. Yang pertama, pelatihan khusus setelah tidak bersekolah kembali, sekolah formal. Kemudian memang ada sekolah vokasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kota DKI Jakarta. Nah, sekolah terkait pemberian pelatihan, saya rasa teman-teman sudah paham. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait vokasi. Nah, vokasi di sini adalah ketika kita bersekolah itu langsung dijuruskan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan ke depannya. Nah, ini bisa berupa sekolah menengah kejuruan yang sudah banyak ada di Indonesia dan terutama di DKI Jakarta. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta Francisca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur perumusan kebijakan ekonomi maupun kebijakan sosial di perkotaan. Proses perumusan kebijakan dalam hal ini sama halnya dengan proses perumusan kebijakan publik, karena di mana kebijakan sosial maupun kebijakan ekonomi adalah bentuk dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan ini dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap identifikasi, yang kedua tahap implementasi, dan yang ketiga tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait.
Menurut Soeharto tahun 1997, tahapan perumusan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap identifikasi. Pada tahapan identifikasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Pada tahapan ini, dalam perumusan kebijakan yang harus dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial maupun ekonomi yang terjadi pada masyarakat, serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Yang kedua, kita harus menganalisis masalah dan kebutuhan. Tahapan ini mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisir. Di mana nantinya informasi yang perlu kita ketahui seperti apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat. Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah ini tidak dapat dipecahkan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Atau siapa dan kelompok mana yang terkena dalam masalah ini. Langkah ketiga, penginformasian rencana kebijakan. Berdasarkan laporan hasil analisis yang disusun rencana kebijakan, maka rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial maupun ekonomi untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Langkah keempat, perumusan tujuan kebijakan. Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat, dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. Yang kelima, pemilihan model kebijakan. Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode, dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah keenam, penentuan indikator sosial. Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator yang berfungsi sebagai acuan, ukuran, atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah ketujuh, membangun dukungan dan legitimasi publik. Tugas pada tahapan ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya, melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobby, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Setelah melakukan tahap identifikasi, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi. Dalam tahap implementasi, kita akan melakukan perumusan kebijakan, di mana rencana kebijakan yang sudah disepakati nantinya akan dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, perancangan dan implementasi program. Kegiatan utama pada tahapan ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau program proposal atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi nantinya. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat bagaimana suatu pengaruh dan dampak kebijakan tersebut, atau sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru. Terima kasih.